Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ibadah dan karakteristiknya. Sebelum itu, marilah kita buka atau membaca dalil yang tampil pada slide ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan manusia tidak lain hanyalah untuk menyembah kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Nah, di sini kita melihat sebuah seruan ya ayyuhan nas, di mana perintah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya kepada umat muslim atau orang yang beriman, melainkan ditujukan kepada semua manusia yang ada di bumi ini. Nah, sehingga pengertian ibadah yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menurut bahasa, yang artinya satu adalah taat. Yang kedua adalah tunduk. Yang ketiga adalah hina. Dan yang keempat adalah pengabdian. Di kata ibadah itu mempunyai 4 makna. Yang pertama adalah taat, yang kedua adalah tunduk, dan yang ketiga adalah hina, dan yang keempat adalah pengabdian. Di mana keempat ini ya, semuanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah, kita tunduk kepada Allah, kita hina dalam artian kita manusia adalah tidak mempunyai kekuatan kalau tanpa Allah, dan pengabdian juga untuk Allah. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, yaitu pekerjaan atau ucapan dari seorang mukallaf yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, yang mana tujuan dari pekerjaan atau ucapan tersebut satu adalah untuk mencari ridho Allah. Yang kedua adalah untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebuah perbuatan atau pekerjaan serta ucapan seorang mukallaf adalah untuk mencari pahala yang baik yang nantinya akan menjadi bekal di akhirat. Tentunya yang nantinya akan kita cari adalah ridho Allah, kemudian jannah.
yaitu surga Allah. Ke dalam kita melaksanakan beribadah, apa yang kita laksanakan, apa yang kita ucapkan nantinya mendapatkan pahala dan dicatat menjadi amalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian ibadah secara umum, ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu suatu ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ibadah itu sudah ditentukan bagaimana bentuknya, bagaimana tata caranya, itu semuanya sudah ditulis dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ghairu mahdhah ya, adalah ibadah yang tidak berbentuk khusus, yaitu masih berbentuk umum, yang mana berkaitan dengan hubungan antara manusia dan manusia, seperti perekonomian, tolong-menolong. Nah, ini adalah pembagian ibadah secara umum yang nantinya pada poin ini, dan ini itu akan menjadi dibagi dari beberapa segi, yaitu pertama adalah segi pelaksanaan. Dalam segi pelaksanaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah jasmania rohaniyah, seperti sholat, puasa, rohaniyah dan maliyah adalah zakat. Jasmani, rohani, dan maliyah adalah haji. Jasmani adalah raga, rohani jiwa, dan maliyah adalah harta. Selanjutnya dari segi kepentingan, di mana fardhi ini atau perseorangan ibadah itu dilaksanakan kalau fardhi adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, yang orang lain tidak mempunyai kepentingan. Apabila orang itu ya melakukan, yang lain tidak terkena ibas. Kemudian sedangkan yang ijtimai, di mana ibadah itu ada sangkut pautnya dengan orang lain, seperti halnya zakat, itu mempunyai kepentingan bersama orang lain. Tuh. Selanjutnya, dalam segi bentuk, ibadah itu dapat berupa perkataan atau lisan, pikir, perbuatan yang tak ditentukan, siapa, maliyah, muamalah, jual beli, ya, menolong, dan lain sebagainya. Perbuatan yang ditentukan di sini telah disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW di sholat, zakat, ya, puasa, itu sudah ditentukan. Haji, bentuknya menahan diri, puasa. Sedangkan bentuknya menggugurkan hak, yaitu memaafkan. Dan juga mengikhlaskan hutang piutang. Ya. Ini kaitannya dengan pembagian ibadah. Secara umum tadi ibadah dibagi menjadi dua, yaitu mahdhah dan ghairu mahdhah.
Prinsip ibadah dalam Islam, kita tahu Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu membawa kedamaian. Begitu juga dalam ibadah. Ya, maka dalam melaksanakan ibadah, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kita dalam beribadah jangan pernah lupa untuk niat. Innamal a'malu binniyat. Kullu mri'in ma. Jadi setiap perbuatan itu tergantung dari niat orang yang melakukan. Dia berangkat sholat misalnya, tapi niatnya itu bukan lillah ta'ala, melainkan apa? Biar dipandang orang bahwasanya dia itu khusyuk dalam apa? Selalu pergi ke masjid atau ke langgar misalnya. Atau biar dikatakan wah calon suami atau istri dari anak saya dan lain sebagainya. Yang kedua dalam beribadah harus tulus. Kaitannya dengan niat tadi, kita melaksanakan ibadah tanpa pamrih. Kita beribadah hanya untuk kepada Allah, seperti halnya tadi yang saya sampaikan, untuk mencari ridha Allah dan biar dicintai oleh Allah. Nantinya ibadah itu dicatat oleh Allah dalam bentuk pahala kebaikan sebagai bekal kita di akhirat. Dalam beribadah, kita tidak lepas dari sebuah tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan tahu bahwa contoh misalnya Nabi makan dengan tangan kanan. Ya, kecuali kalau memang kita ada kelainan ya. Dalam hal ini sering kita menggunakan tangan kiri atau kidal dalam bahasa biologi. Ya, sholat sudah ada tuntunannya. Ya, sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, maka kita sebagai umatnya harus melaksanakannya. Selanjutnya yang keempat, ibadah memiliki batas, kadar, dan waktu. Kita beribadah, tapi tidak mengajarkan kita sholat dalam satu hari, satu malam terus, itu juga tidak diperbolehkan. Sehingga dalam ibadah itu semuanya mempunyai batas, kadar, dan waktu. Untuk puasa, kita mulai dari menahan diri dari makanan, mulai terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya mata. Ya, tuh. Jadi tidak langsung semuanya khusus ibadah dalam satu hari full. Misalnya ibadah dibangun di atas ketundukan, patuhan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangkut pautnya yaitu di poin ini. Kalau dalam ibadah tidak dibangun ketundukan, kepatuhan, ketakutan, dan pengharapan, maka sebuah ibadah tidak ada arti. Jadi, semua akan sia-sia. Meskipun kita sudah sesuai dengan Rasul, sesuai dengan batas kadar dan waktu, tapi dalam hal ini, dan ini, kita tidak bisa menanamkan pada diri kita. Selanjutnya, beribadah dalam keseimbangan dunia dan akhirat. Ya, kita hidup di dunia ini tidak lepas dari kebutuhan duniawi
Maka dalam ibadah pun kita harus seimbang. Nah, apa yang kita lakukan untuk dunia dan akhirat, kalau kita niatkan untuk beribadah, maka semuanya akan berimbas baik kepada eh, kelak nanti di akhirat. Ya, jadi pastikan dalam kita melaksanakannya ya, harus niat dan tulus untuk ketundukan, kepatuhan, ketakutan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu kita hidup di dunia ini dalam beribadah akan seimbang antara dunia dan akhirat. Nggak boleh kita dunia saja kita urusi tapi akhiratnya kita lupa. Atau akhirat saja kita urusi dunia lupa. Ini yang tidak Nabi tidak mengajarkan kita fokus pada dunia saja atau kita fokus pada akhirat. Kita perlu seimbang antara dunia dan akhirat. Dan yang terakhir prinsipnya adalah ibadah terus berkelanjutan sampai dengan akhir hayat atau meninggal. Ya, jadi tidak ada saya beribadah hanya sampai usia 30 atau saya akan beribadah mulai dari usia 30 sampai terakhir meninggal. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal karena hidup dan mati kita itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah atau mengabdi kepada Surah Dzariyat ayat ke-5. Sekian, terima kasih. Semoga materi kami dapat bermanfaat dan kita dapat melaksanakan kewajiban kita itu beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.